Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sanggotors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua hari ini? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap kawan-kawan ya, cangkir kopi harus selalu ada buat teman-teman kesempatan kali ini. Oke, dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, sebelumnya disclaimer lagi, do your own research, segala sesuatu itu bisa terjadi dalam sektor kripto ya. Oke. Di sini update dulu untuk segi RSI-nya teman ya, untuk melihat dari koin-koin yang udah masuk ke dalam oversold ya teman ya. Nah, ini Binance Live ya. Nah, dia masuk ke mana? Ke oversold. Dan kalau kita melihat naik juga masuk ke dalam oversold. Kayak karena memang naik itu mengalami penurunan price-nya kurang lebih 31% bro ya. Dalam time frame 24 jam. Dan di sini dia udah ada di bawah. Ingat ya bro ya, jangan asal beli juga walaupun dia udah masuk ke dalam oversold. Tapi kalau koin-koin yang tidak memiliki fundamental, tidak memiliki progress, dan yes, developernya juga nggak aktif ya, jangan dibeli juga ya kan. Anomali juga nantinya temen ya. Dan di sini untuk beberapa altcoin temen ya, yang udah masuk kategori overbox-nya dia, di sini ada XNO ya, dia udah lumayan bro ya, dia di kisaran 72 ya untuk RSI-nya. Dalam waktu 24 jam. Nah, jadi dia udah tinggi juga seperti yang kemarin kita bahas bank ya, bank ya. Bank itu kan juga naiknya kenceng banget ya bank kemarin. Itu juga udah mengalami koreksi juga karena koin ini ya, Bro ya. Bank ya kan. Nah, ini juga naik kenceng juga gitu kan. Nah, ini ya 22% hari ini brother. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ya untuk bank sendiri. Nah, ya kan kemarin dia udah masuk ke dalam kategori mana? Overbox ya. Dia indikasinya koreksi dan ternyata dia koreksi juga kan dalam time frame 4 jam dia juga udah mulai terjadi tanda-tanda rejection gitu ya brother ya. Nah, ini pun kalau kita melihat teman-teman ya, dari satu candle bearish ini ya tinggal menunggu aja kalau dia bisa closing di bawahnya ya teman ya. Ini yang akan menjadi targetnya di area 2573 ataupun nanti bisa ngambil di area support di area 23 gitu ya. Ini untuk si bank sendiri teman ya. Lorenzo protokol ya atau yang memiliki trigger bank. Nah, lanjut teman-teman ya. Ada hal yang cukup menarik sebenarnya yaitu datang dari ini brother ya. Bentar, datang dari Pi. Dimana Pi Network ini kan dia ada recover lah ya, ada sedikit recover walaupun harganya udah mulai turun karena indikasi untuk Pi sendiri ya, dia juga masih kuat untuk mengalami rejection dulu bro. Kita melihat dari time frame 4 jam ya, di mana kalau kita melihat dari time frame 4 jam dia udah ada di area resistennya, oke. Terus di sini dari time frame 4 jam sendiri teman-teman ya di area SND-nya dia udah kejebol ya, area SND di sini ini time frame 4 jam bro ya. Ini udah kejebol, terjadi rejection sampai di area ini brother ya, di area sini sebentar. Nah, ini kenapa sih ya? Nah, kayak gini brother ya. Dia udah nyentuh di area mana? Di area supply and demand-nya. Apakah ini nanti mampu breakout? Nah, kalau nanti mampu breakout kemana lagi? Ya ke sini bro, yang akan menjadi target berikutnya. Nah, aduh, nah ini sering banget kayak gini ya. Nah, ini ya yang akan menjadi target berikutnya brother ya. Support di sini ada area supply, ini akan menjadi area target berikutnya daripada si Pi Network. Semoga saja nanti bisa ke situ ya, brother ya. Oke, ada hal yang cukup menarik sebenarnya. Kenapa? Karena di sini kalau kita melihat apakah harga Pi Network itu akan meloket. Ini beberapa alasan ya para trader atau memantau daripada Pi Network. Nah, di sini kalau kita melihat teman ya, pemulihan yang tajam telah menempatkan token Pi Network itu kembali menjadi sorotan setelah melonjak lebih dari 30% dari titik terendahnya. Nah, jadi Pi Network itu bro, dari titik terendah sampai ini ya brother ya, sampai area tertinggi di kepala 10 itu kurang lebih 30%-an. Nah, di sini kita coba ukur ya bro ya. Nah, kurang lebih sekitar 44% malahan brother ya. 44% ini untuk si Pi Network sendiri. Nah, ini ya brother ya. Ini kita ngambil dari bawah sampai atasnya ini. Oke, sekitar 40%-an lah. Oke, kenaikannya yang cukup signifikan juga kan. Dan di sini kalau kita melihat dengan harga yang mendekati zona resisten penentu, para trader itu mengamati nih dengan seksama apakah pemulihan ini akhirnya dapat berkembang menjadi terobosan yang terkonfirmasi, menjadi kenaikan yang jauh lebih signifikan lagi, atau pemulihan harga Pi Network itu mendapatkan momentum seiring kembalinya pembeli. Nah, pemulihan terbaru Pi terjadi setelah berminggu-minggu tekanan jual berkelanjutan yang mendorong apa token tersebut ke titik terendah baru dalam beberapa bulan terakhir kan. Meskipun apa pemulihan ini tidak didorong oleh pengumuman ekosistem tertentu. Nah, di sini kalau kita melihat teman ya, untuk
untuk X daripada si Pi sendiri ya, kita akan melihat nih apakah ada updatean terbaru gitu kan tentang perkembangannya. Nah, di sini kalau kita melihat belum ada updatean lagi untuk Pi Network ya. Masih sama, Bro. Belum ada updatean terbaru kan. Oke. Kita kembali lagi ke sini, brother ya. Pemulihan terbaru Pi terjadi setelah berminggu-minggu kan mengalami aksi jual yang cukup besar, yang berkelanjutan lah ya. Dan kalau kita melihat kembalinya pembeli tercermin dalam aktivitas perdagangan yang terus membeli. Kombinasi peningkatan volume dan pergerakan harga yang lebih kuat menunjukkan bahwa permintaan spot baru mulai menyerap tekanan jual, membantu Pi pulih dari salah satu fase perdagangan terlemah sejak diluncurkan. Dan berkeseran momentum ini juga menghidupkan kembali minat pasar terhadap koin Pi tersebut. Harga Pi Network itu menguji resisten garis tren multi bulanan. Jadi dia sedang menguji area resisten, bro. Kalau nanti Pi Network itu bisa ngejebol area resisten multi monthly, ya dia akan meneruskan kenaikan yang cukup signifikan. Nih targetnya sampai di area 27, bro ya. Pertama tetap ya di area kepala 19 sampai 27 nih ya, brother ya. Ini ya area resistennya nanti di sini. Kalau nanti dia bisa ngebreak temen ya, bisa ngejebol tes ya, ini target berikutnya sama di area sini. Semoga saja nanti bisa ya. Dimana kalau kita melihat pada grafik harian, token tersebut menekankan garis tren menurun yang telah menolak setiap upaya pemulihannya, teman ya. Jadi ini kan dia mengambil dari daily ya. Kita hapus dulu, ini kita hapus dulu, brother ya. Kita hapus lagi biar bersih dulu. Jadi kita nanti untuk melihat dari paparan actionnya ya kelihatan lebih jelas gitu ya, brother ya. Jadi kan dia menggambarkannya tadi, brother ya. Sebentar, kita ambil di sini ya. Nih, dia menggambarkan kan dari harga tertinggi nih, set ke bawah gitu ya, brother ya. Jadi dia ngambil itu dari sini nih. Nah, dari sini kan. Oke, kita ukur, brother, dari sini dia ngambilnya tadi ke bawah sini, brother. Nah, ini kalau area ini kejebol, ya ada indikasi nih Pi Network untuk mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Tentunya dia bisa menguji ulang area resisten di kepala 9 ya, 19 dan menargetkan area di area 23 sampai di area kepala 27. Itu adalah targetnya untuk si Pi Network itu sendiri. Cuman kan kita bisa melihat nih di area sini, brother. Nah, di area ini ya, ini kan dia ada area supportnya. Nah, ini ya, bro ya, support become resistant. Jadi kalau area ini nanti mampu kejebol untuk Pi, ya indikasi untuk Pi Network itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan pula nantinya gitu ya, brother ya. Oke. Jadi kan kayak gini dia. Set. Tinggal ngebreak di sini, terjadi rejection, lalu kuat lagi ke sini, rejection dulu sebelum menuju ke harga yang jauh lebih tinggi ya. Semoga saja nanti pergerakannya seperti itu. Dan di sini kan kalau kita melihat bisakah Pi token itu akhirnya membalikkan tren penurunan. Nah, apakah tren penurunan ini bisa balik lagi setelah apa? Kombinasi pemulihan kurang lebih 30%, pengutamaan partisipasi pasar spot dan pengujian ulang resisten jangka panjang yang telah mengalihkan perhatian dari resiko penurunan. Konfirmasi pembuatan, jika pembeli berhasil merebut kembali garis tren menurun, Pi dapat memasuki fase pemulihan. Semoga saja. Oke, tapi kalau memang teman-teman udah mulai running profit, tetap gunakan mekanisme yang namanya holder semi scalper ya. Kalian hold sekian persen, kalian scalpingkan sekian persen gitu ya, brother ya. Tetap semangat dan salam cuan.